Ini maju yang pertama kali, Langsung bukan duduk. untuk main-main, bukan untuk belajar. Kita maju semaksimal mungkin, soalnya ini sudah saatnya anak-anak muda sudah masuk. Kita mengingatkan pemuda untuk membangkitkan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Oke, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini kita kedatangan tamu ke kantor Haluan di Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Seorang tokoh muda yang sangat peduli dengan anak-anak muda di Jakarta Timur. Siapa dia? Ini dia, Abang Biandra Wiyogo. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Mindset. Izin perkenalan diri dulu ya. Boleh, silakan. Ya, ini proper banget podcastnya, luar biasa. Ini izin, nama saya Biandra Ardana Wiyogo. Terima kasih sudah diundang ke podcast Mindset. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Hadi, dan monggo Pak Hadi, saya mengikuti arahan. Bapak Hadi. Mas Hadi. Oh, sorry. Bang, ini Bang ya Mas? Abang, saya panggil Abang ya. Abang boleh, Mas boleh. Mas Bi biasa dipanggil juga. Mas Bi. Iya. Saya apa aja lah. Mas Hadi. Ya, tapi tidak ada yang memanggil Udah Hadi sih. Walaupun ini media asli dari Padang. So, asli dari Padang. Tapi ini masih guys, polos. ini dong, jangan polos-polos begini dong. Ayo dong teman-teman semuanya nih. Tapi nggak apa-apa nih Bang, saya diundang nih. Untung kalau misalnya yang diundang Deddy Corbuzier nanti diakuisisi lagi. Terima kasih Bang ya sudah diundang. Ya, nih terima kasih jadi kembali. salah satu platform buat anak-anak muda juga Ya, di sini. betul. Dan senang juga kepada teman-teman Mindset Haluan Media. Haluan Media. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin banyak nih nanti nih properti nih. Wah, ini lumayan nih. Ayo dong teman-teman semuanya, apalagi teman-teman HIPMI nih, bisa nih masukin ke sini nih, lumayan. Tinggal belum ada sponsor di tengah ya. Amin, mudah-mudahan ini kan waktu proses. Ya, betul. Ada sedikit cerita dari Bang Bi seputar seputar dia di tengah masyarakat. Kita lihat cuplikannya sebentar ya. Ada. Bentar. Millennial Cup. Nah. Ini jago-jago loh nih Bang. Oh ya. Asli. Ini Jago-jago. bisa cukup. Ini bisa diceritain nggak sih ini Tarkam ya. Selama ini kan Tarkam itu identik kampungan banget loh. Kenapa nggak bikin liga atau apa? Tiba-tiba Anda yang dari anak muda tiba-tiba menghidupkan Tarkam. Ini filosofinya gimana? Sebenarnya nih nama kompetisinya itu Millennial Cup. Oh, bukan Tarkam. Bukan. Oke. Saya salah sebut berarti. Sebenarnya ini Millennial Cup. Oke. Kita adakan di lapangan Buaran. Oke. Itu lapangan Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Buaran. Di Durensawit. Oke. Tepatnya di Klender, kelurahannya. Dan lapangan Buaran ini lumayan legendaris. Menciptakan ada SSB-nya juga buat anak-anak di situ. SSB itu apaan? Sekolah sepak bola. Oh, sekolah Sepak bola untuk anak-anak. Oke. Biasanya dari warga mengadakan anak-anak yang mau ekstrakurikuler sepak bola. Mereka menggunakan lapangan Buaran ini. 17-an Agustus mereka menggunakan lapangan Buaran ini. Ini lapangan komunitas. Oh, Tetapi antusias dari komunitas bolanya cukup tinggi. Kita buat yuk pertandingan Millennial Cup yang bersifat liga. Dan terkumpul tuh Bang Hadi 12 tim. 12 Tapi tim. sebenarnya kalau dibilang Tarkam kan singkatan dari antar kampung. Betul. Sebenarnya ini Anwar nih. Apa itu Anwar? Antar warga.
Jadi emang Millennial Cup ini kita bentuk untuk pemuda-pemuda yang antusias bermain bola, khususnya berdomisili di Durensawit, Jatinegara, sama Keramat Jati. Di 3 kecamatan itu mereka Timur ya. Mereka mendaftarkan untuk bermain bola secara gratis. Secara gratis. Dengan syarat domisili di 3 kecamatan tersebut, Durensawit, Jatinegara, dan Keramat Jati. Dan mereka mendaftar tidak tim, tidak mendaftarkan sebagai tim, cuman mendaftar sebagai individu yang nanti akan dikocok pemain-pemainnya secara random. Biasa kan kalau kita lihat aplikasi arisan nih yang menang mana nih, yang kayak roulette gitu. Nah ini kita acak nih pada saat technical meeting, mereka nanti ketemu nih teman-teman mereka baru, tim mereka baru. Jadi mereka silaturahmi. Jadi belum tentu nanti kita main sepak bola dengan orang-orang yang kita kenal dong ya? Tidak kenal. Jadi tapi karena antusiasme dari teman-teman Durensawit itu tinggi dan pemain bolanya cukup banyak, khususnya anak-anak muda, jadi terkumpul lah yang daftar itu 208 orang. 208 orang untuk mengikuti Liga Millennial Cup. Tarkam banyak juga ya. Tapi sebenarnya Anwar antar warga. Tapi dan daftar sebagai individu itu juga salah satu strategi dari panitia, dari kita untuk tidak ada gengsi, tidak ada menimbulkan keributan seperti itu kan. Jadi kita kalau sifatnya daftar individu, jadi mereka silaturahmi aja. Bahkan mereka ada teman yang udah 3 tahun gak ketemu di sini. Jadi silaturahmi jadinya semuanya. Bahkan yang terjadi selama liga ini berjalan, Millennial Cup, mereka semua itu kebanyakan gak ribut ke tim lain, ke tim sendiri. Untuk koordinasi lu gimana sih mainnya lu? Mungkin sama satu lagi, supporternya juga bingung gitu. Supporternya pada bawa keluarga semua di situ. Dan emang ini alhamdulillah ada 208 orang yang terdaftar. Kemudian kita buatkan 12 tim dan nama-nama timnya kita set up sendiri, nama-nama kebangsaan. Ada yang namanya Indonesia, ada yang namanya Merah Putih, ada yang namanya Monas, ada namanya tim Betawi, tim Jakarta, tim Pusaka, dan nama-nama kebangsaan seperti itu. Paling jagoan siapa? Pusaka. masih bertahan sekarang. Sabtu dan Minggu ini per tanggal 12 dan 13 Agustus itu finalnya. Final itu dari 12 tim. Dibagi 2 grup A 6 ada 6 tim, grup B 6 tim. Nanti di 2 teratas nih di sistem liga tersebut naik ke semifinal dan ikut ke sampai ke final. Oh, sistem poin. Sekarang udah 4 besar. Udah 4 besar. Luar biasa nih antusiasmenya. Beneran. Komunitas bola itu nggak main-main. Keren ya. Keren. Apalagi lapangan Buaran. Ini dibikin Anwar apa karena ada ketakutan? Karena di mindset kita ketika ngomong tarkam itu berarti kan antar klub ya, antar kampung dan kita tahu lah bola itu salah satu pemersatu dan salah satu ini juga buat bentrok gitu. Ya. Untuk ini ya antar kampung itu relatif riskan juga. Betul. Apa ini salah satu cara supaya mencegah adanya sebelum acara ini dibuat kan pastinya kita diskusi sama kelurahan, diskusi dengan ketua RW setempat beserta ketua RT. Maksudnya dalam lapangan ini mau kita buatkan wadah anak-anak muda untuk berolahraga dan silaturahmi. Dan bagaimana caranya kita akhirnya menemukan solusi. Kalau kita buat pertandingan antar RT, takutnya nanti semuanya kan pasti mau menang. Oh iya betul. Takutnya nanti ada bentrok dan hubungan selanjutnya akan gimana dan kita nggak mau ambil resiko tersebut. Tapi bagaimana kalau sistemnya mereka daftar individu, bisa aja nanti sesama tetangga jadi satu tim. RW sebelah atau nggak RT sebelah jadi satu tim dan akhirnya kompak gitu. Dan alhamdulillah acara ini dimulai di bulan Juni, Juli dan Agustus, sekarang udah mau masuk semifinal di hari Sabtu dan Minggu ini.
semuanya tuh pada happy. Pada happy dan akhirnya mereka antusias, ada inisiatif membuat seragam. Panitia gak nyediain seragam? Seragam masing-masing. Oh, oke. Kita menyediakan rompi. Oh, oke. Kita menyediakan rompi, tapi mereka inisiatif buat seragam sendiri. Terus akhirnya di lapangan Buaran yang selama 2 bulan terakhir ini, karena turnamennya sudah berjalan hampir mau 3 bulan, setiap kali pertandingan Sabtu dan Minggu, UMKM juga jadi bangkit. Betul. Kalau orang masih jajan ya. Oh ini Aji mumpung nih lagi ada pertandingan nih. Sterling jadi ada yang dagang sate, ada yang jualan bakso jadi masuk. Jadi mereka udah tahu nih warga, oh nih ada pertandingan bola nih Sabtu Minggu, mereka udah siap-siapin. Dan kita juga memfasilitasi itu adalah alhamdulillah kelurahan setempat juga membantu dari Kelurahan Klender. Diberikanlah tempat untuk UMKM. Tetap gitu. ya UMKM ya. Betul. Jadi ini buat background pemirsa, ini Abang Biantra ini, Bang Bi ini dia pengurus HIPMI ya, ketua HIPMI. Sorry. HIPMI BPC Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Bendahara umum. Nah, jadi ini ya pengusahanya keluar juga. banyak belajar dari HIPMI, HIPMI. Jadi ini yang Bang Bi lakukan. Nah, terus balik lagi ke bola. Ini bola itu asik loh. Kalau kita buat menyatukan orang-orang, kemudian menyampaikan visi kita ke teman-teman, terutama ke anak-anak para pemain dan juga yang lain kayak tadi UKM juga gerak, semuanya kan ini. Ini sebenarnya ide bikin pertandingan sepak bola kayak gini datangnya dari mana ini? Pertama-tama kita sering ngadain main bola bareng 2 minggu sekali. Mini soccer. Okay. Kadang-kadang kita main futsal, kadang-kadang kita mini soccer, dan jika dapat lapangan kita 11 lawan 11. Lapangan besar. Terus terbentuklah tuh teman-teman dari rekanan semua. Wah ini kayak main bola seru nih. Lapangannya di mana? Nah, ketemunya di Klender gimana? Ketemu di lapangan di Klender nih. Klender itu kan di Klender ketemu lapangan, dan ternyata tuh lapangan Buaran di Klender itu emang udah cukup lama dan itu mempunyai sejarah cerita sendiri. Banyak pemain-pemain hampir atlet nasional maupun pemain-pemain tempatnya sering dipakai untuk tarkam juga. Banyak pemain-pemain yang sedang trial untuk Liga 2, Liga 1. Ada beberapa nama, ada namanya Angga, Dava, sama Abdul Ghafur juga, dia lahir di lapangan Buaran. Oh, mereka latihannya di situ. Mereka dari kecil main di Buaran. Masih muda, mereka umurnya di bawah 18 tahun. Sekarang lagi ikut trial. Dan ikut juga di Millennial Cup, masuk semifinal nih sekarang nih. Beneran. Jadi bisa menyatukan dari yang bukan profesional sampai profesional ya. Iya, jadi emang lapangan Buaran ini terkenal untuk pertandingan dibuat tarkam. Tetapi kita akhirnya minta izin kepada tokoh masyarakat setempat, kita mau membuat acara silaturahmi. Dan kaget juga, kita semua juga kaget. Itu kok bisa sampai 208 orang yang daftar, gimana cara manage nih? Terus gimana caranya, semua saya diingetin terus sama senior, sama ketua RW. Pokoknya jangan sampai ada keributan, kalau sampai keributan takut nama baik warga setempat. Betul. Jadi banyak strategi yang kita lakukan. Pertama, jadi daftar bukan sebagai tim, daftar sebagai individu. Kedua, namanya kita buat nama kebangsaan supaya ada bela negara, sifat bela negaranya jadi keangkat. Kemudian komentatornya kita buatkan komentator unsur komedi, ya lucu-lucuan. Jadi komentatornya kita siapin 1 orang, tetapi sambil berjalan nih pasti nanti ada lagi nih orang gue ikut jadi komentator dong, ya udah jadi komentator berdua, jadi udah ngobrol komentator. Abis itu wasit ada 5. Hah? Wasitnya 5? Wasitnya 5.
Tadinya kita di pertandingan pertama, pertandingan kedua wasit 3, wasit di tengah. Okay. Sama garis. Pertandingan pertama wasit di tengah habis. Habisnya kenapa? Dihabisin. Sama pemain. Nggak dihabisin dalam arti kekerasan ya, dihabisin dalam arti protes. komplain, protes, ini kita tambahin ada hakim garis. Okay. Wah, profesional banget ini. buat offside. So sensitif banget. Mereka tuh ribut, jadi bukan ribut ke sama tim. Ributnya ke wasit nih. Habis itu udah mau liga pertandingan terakhir mau masuk semifinal, komplain lagi. Kan kita nggak ada VAR ya. Iya. Ini udah lewatin garis gol nggak? Iya. Akhirnya ada hakim garis lagi di dekat gawang, di masing-masing gawang. Jadi 5 wasitnya sekarang. Soalnya kan emang ini kan semua mau silaturahmi, mau menang. Teman kita dari panitia juga mencoba untuk memfasilitasi supaya guyup semuanya. Jadi ada tambahan wasit kan juga, jadi ada tambahan panitia, jadi happy juga kan. Tambahan budget juga dong. Tapi jadinya nggak ambigu nih. Ya, jadi wasit juga aman. Habis itu sekarang udah 4 besar pertandingannya. Jadi akan seru nih. Ada dokumentasi nggak sih kalau teman-teman mau lihat videonya itu? Mungkin nanti di semifinal dan final akan kita buatkan dokumentasi ya. Highlight seperti itu ya. Kayaknya keren. Bisa kita buat. Seru. Terus lebih seru makan-makannya di sini. Banyak yang jualan soalnya. Udah sate taichan, bakso, somai semuanya ada di situ jadinya. Panitianya jajan juga. Jajan. Gitu Mas Hadi. Tarkam atau Anwar itu antar warga sebenarnya. Ini antusias begitu, hadiah sampai berapa? ada sedikit clickbait emang di situ. Ada sedikit clickbait. Emang kita dalam registrasi total hadiahnya itu 10 juta. Oke. Total hadiah 10 juta. Juara 1 dapat porsi dari 10 juta tersebut, pastinya porsinya paling besar. Juara 2, juara 3, juara 4 pun dapat plus top score. Ya. Dan itu sudah kita kasih tahu pada saat technical meeting. Gitu. Dan ini sebenarnya pengalaman ya bagi peserta-peserta itu ya. Iya nih sudah akan ada di tahap semifinal dan final. Jadi kita lagi mau melihat apakah akan ada season 2. Apakah nanti lapangannya di tempat lokasi yang berbeda. Tinggal ditunggu aja waktunya Bang Hadi. Nah ini dari pertandingan-pertandingan itu kan ketemu tuh anak-anak yang bagus-bagus. Nah anak-anak yang bagus-bagus mau diapain ini? Rencananya dari Bang Bi? Pastinya ini acara silaturahmi akan jalan terus. Jadi setelah Millennial Cup ini kita akan adakan main bola bersama lapangan besar. Dan ibarat ini All Star Millennial Cup ini. Dan mungkin nanti bisa bermain sama tim Persija Glory contohnya, atau bisa main sama teman-teman HIPMI. Jadi jaringannya jadi bisa lebih luas di situ. Okay. Dan emang kalau benar-benar ini bakatnya cukup signifikan, dari beberapa dari mereka itu sudah melakukan trial ke Liga 2, ke Liga 1, klub nasional. Cuman lagi berjuang di situ. Semoga mereka sukses ya. Semoga mereka sukses. Dari ngambil dari kampung-kampung itu. Dan mereka ada yang mendaftarkan untuk trial dan ada yang diundang untuk trial. Yang diundang kayak yang seperti apa? Ada namanya Angga, masih umur 16 tahun lah. 16 tahun. Belum 18 tahun. Benar-benar diundang dan akhirnya jadi di Liga 2. Berkontrak aja, by kontrak main. Bahkan kalau ada Liga Tarkam ini jadi benchmark. Jadi nih mau main gak di tim gue, jadi tim cabutan juga ya. Bisa. Berarti mereka nonton juga ya. Bisa. Ya, oke. Ini bagian dari sisi Bang B ya. Bagaimana dia terjun ke anak-anak, ke pemuda sampai segitunya. Selain ini apa yang diiniin? Kan kalau misalnya HIPMI itu selalu dengan usaha-usaha. Tadi semangat banget ngomongin UKM.
Ada nggak sih sebenarnya UKM semacam pembinaan atau apa yang dilakukan Bang Bi untuk ini? Oh banyak banget sih. Kalau misalnya dari HIPMI kan kita juga sering mengadakan acara di wali kota. Di setiap kota administratif ya, di wali kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan yang saya pelajarin di situ emang dari wali kota, setiap kota administratif itu menyediakan pembinaan UMKM dari pelatihan dari Jakpro sendiri, kemudian Jakpreneur maksudnya. Dari Jakpreneur ada pelatihan pembinaan UMKM dari ibu-ibu PKK, dari misalnya untuk kerajinan menjahit, bahkan sampai untuk aktivasi brand di sosial media. Itu kan sebenarnya adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan kota. Tetapi pemuda-pemuda juga jangan malas untuk menggunakan fasilitas tersebut semaksimal mungkin. Betul. Soalnya itu sudah disediakan. Tapi kan kita ini harus menyampaikan. Iya. Ayo dong bangkit UMKM-nya, kita buatkan legalitas. Kemudian siapa tahu kalau semakin berkembang bisa ada dana bantuan juga. Betul. Kredit usaha rakyat dari Bank DKI mungkin. Bisa dapat pinjaman dari fintech contohnya seperti itu. Tetapi kan dimulai dari legalitas itu sendiri. Mau itu bentuk CV, mau itu bentuk PT. Dan itu untuk scale up lah. Untuk menaikkan UMKM tersebut. Itu sangat banyak saya dapatkan di HIPMI. Informasi tersebut, pelatihan tersebut, dan itu saya terapkan juga di teman-teman Duren Sawit, Jatinegara, dan Keramat Jati gitu. Ini fokus banget di situ ya. Iya, banyak juga ya kepedulian ke teman-teman, ke masyarakat. Inspirasinya siapa sih ini? Atau eyangnya? Jadi Bang Bi ini eyangnya itu dulu lumayan terkenal, bukan lumayan, sangat terkenal. Pak Wiyogo, Gubernur Jakarta ya. Siap. Jadi apa pelajaran yang didapat dari eyang semasa kecil dulu sampai sekarang lihat peluang, ada anak-anak kayaknya asik nih dikasih main bola. Kemudian di situ juga akhirnya menumbuhkan UKM yang di lapangan untuk yang bagi penonton kayak gitu. Nah ini kan tanpa didikan yang bagus, anak-anak belum tentu peduli. Yeah. Kita belum tentu peduli. Apalagi boleh tahu usia belum sampai 30. 34 saya. Oh 34. 34 tahun. 34 termasuk muda dibandingkan saya. Nah, ada didikan khusus dari sang kakek atau bapak lah yang Eyangkung. Ya. Kita sebutnya Eyangkung. Ya. Kalau orang Jakarta Bangwi. Bangwi. Ya. Bangwi pada saat itu ya. Saya belum lahir tuh sebenarnya pada saat itu. Oh, tapi kan setelah pensiun kan masih. Cuman beliau waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta belum lahir ya? 1987 sampai 1992. Saya lahir kan 1989. Tapi masih ada sisa sedikit. Ya. Tapi didikan sih ke cucu ya berarti ya. Didikan ke cucu itu sebenarnya cukup disiplin sih. Cukup disiplin. Mungkin karena beliau ada TNI ya? ada TNI. Ada ajaran tentara pada saat itu, jadi diterapkan juga ke anak-anaknya dia, ke cucu-cucunya beliau juga. Seperti contoh janjian jam 3, saya datang jam 3:30, itu kena marah. Nih jam 3 kan sudah jam 3:30. Walaupun tapi karena mungkin cucu jadi marahnya gak lama, cuma depan doang. Walaupun kita cuma mau main gitu misalnya, main ke eyang ditungguin gitu. Soalnya dia menunggu kehadiran cucu-cucunya nih. Okay. Pasti kan ada celutukan katanya jam 3, datang jam 3:30 sih gitu. Ya kita minta maaf, akhirnya guyon lagi. Dan beliau juga dulu sebenarnya main bola. Main bola pada saat muda, tapi sempat cedera,
sempat ada cedera, jadi dia tidak dilanjutkan main bola. Dan mungkin saya dapat dari dia juga, saya suka juga main bola dari beliau, dan disiplin sih dan mengayomi itu yang saya pelajarin dari dia. Ada rasa mengayomi, semuanya tidak membeda-bedakan. Jadi berteman sama siapa saja, terus berperilaku baik pada siapa aja, dan mengayomi dan bekerja dengan hati. Itu. Jadi saya langsung relate ke yang saya lagi jalanin sekarang. Coba cari passion saya di mana, kemudian saya terapkan juga di situ dengan ilmu yang saya dapat dalam organisasi juga, dalam organisasi partai politik maupun organisasi kepemudaan maupun itu organisasi seperti HIPMI. Saya terapkan juga dengan apa yang saya lakukan sekarang dari situasi pekerjaan maupun dari situasi lagi berjuang juga nih Pak Bang Hadi dalam pencalekan DPRD Jakarta Timur. Dari Golkar ya? Dari Golkar. Dari Golkar. Mudah-mudahan sukses lah. Dapil 5 siap. Dapil 5, Jakarta 5 ya? Jakarta 5, benar-benar. Jakarta 5 itu Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Yang tadi saya sebutkan berkali-kali tuh. Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara. Beneran. Dan mungkin memang betul sih bagian dari kalau kita mau melakukan lebih, salah satunya masuk politik. Dengan masuk politik bisa membuat kebijakan dan apapun itu. Tapi kalau kita tetap diem, nggak melakukan apa-apa ya, nggak ada pertaruhan hidup ini. Nah, dan nggak akan menang. Bener. Itu banyak hal sih Bang, yang nggak usah saya ngomong terlalu jauh. Seperti apa kebijakan-kebijakan itu, jangan terlalu jauh ke arah sana. Cuman yang sudah ada aja, fasilitas-fasilitas yang sudah ada dari pemerintahan kota, fasilitas pembinaan UMKM, kredit usaha rakyat dari Bank DKI. Dari situ dulu aja deh kita mengingatkan pemuda, teman-teman, bagaimana kita bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk membangkitkan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Semuanya begitu. Pasti ada intensif khusus, ada training khusus dari pemasaran sosial dari sosial media. Ya. Branding activation dalam sosial media, ada pelatihannya gratis. Ya memang kadang-kadang teman-teman UKM itu kurang menjangkau informasi-informasi itu. Dari UMKM kita buat legalitas supaya bisnis usahanya bisa naik kelas. Dari legalitas dulu. Caranya bagaimana sih? Pedagang kaki lima bisa juga. Kalau ternyata dia legendaris sekali makanannya kan. Oh iya. Bisa berkembang di situ. Jakarta Timur banyak. Wah banyak banget makanan. Bebek, aduh. Bebek, nasi uduk, bakso. Itu tempat kuliner banyak. Ada biskuit terkenal juga di sana. Di pasar. Pasar Jatinegara. Jatinegara, ya. Gelora apa? Ya betul. Gede. Ya. Banyak banget. Masuk politik dari usia berapa? 25-an? Mungkin ya 24, 25. Oh. Sudah masuk dalam kepemudaan dulu. Setelah lulus? Pada saat kuliah juga sudah aktif dalam kepemudaan ya. Masuk ke? AMPI habis itu jadi fokus di Golkar ya? Fokus di Golkar. Ya, semoga lancar. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan semua berjalan seperti yang kita inginkan. Amin. Bisa duduk di kursi DPR supaya bisa jauh membantu anak-anak muda dan UKM. Amin. Datang nanti final bola. Boleh. Kita undang nih Haluan Media. Hari Minggu ya? Mau nggak nonton pertandingan Anwar antar warga? Seru loh beneran. Datang juga Bang? Datang. Penyerahan pialanya kapan sih? Minggu ini. Berarti habis final langsung penyerahan piala ya? Sabtu minggu ini. Boleh. Sabtu pertandingan juara 3 dan 4.
hari Minggu juara 1 dan 2. Boleh kita. Beneran. Dan sejago itu mereka bermain bola. Sore ya? Sore menjelang, pokoknya sebelum jam 5 udah selesai. Oh, berarti jam kita 3. Kan pakai ini pencahayaan alam. Tapi kalau dari video itu memang alami banget. Alami. Ada strateginya soalnya. Kalau buang bola ngulur waktu jangan buang bola ke lapangan kosong, buang bolanya ke kebun pisang. Jadi susah nyari bolanya. Ada strateginya. Kenapa Anda nggak nyewa JIS atau nyewa stadion apa? Lebih dekat ke mereka, langsung main. Saya juga datang ke sana, tempatnya enak kok. Lebih merakyat ya. tempatnya enak, beneran tempatnya enak. Tapi nanti kan untuk Bang Hadi dan tim kita kasih tenda lah. Kita kasih tenda. Gak usah lah, kita biasa aja lah. buat teman-teman nih pengusaha nih mindset, masa ini kosong-kosong amat nih. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya udah mulai rame nih Bang Hadi nih. Terima kasih, amin. Dan ada kata-kata mungkin buat anak-anak muda Jakarta supaya jauh lebih maju, bergerak bersama. Silakan, Bang Wi. Pasti. Assalamualaikum, nama saya Biantra Ardana Wiyogo. Umur saya 34 tahun. Saya punya niat baik maju DPRD Jakarta 5, Dapil 5, Kecamatan Durensawit, Jatinegara dan Keramat Jati. Ini maju yang pertama kali. Semoga langsung. Bukan untuk main-main, bukan untuk belajar. Kita maju semaksimal mungkin. Soalnya ini sudah saatnya anak-anak muda sudah masuk. Siap. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Saya Hadi Surapto. Terima kasih Bang Hadi. Semua assalamualaikum.